I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Neng Zahra Fauzia dengan NPM F122114. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologis pada kasus 1 dan kasus 3. Pada kasus 1 yaitu seorang wanita 30 tahun belum mempunyai anak, menikah 8 tahun, mengeluh benjolan di bawah perut, nyeri haid, siklus haid 30 hari dan tiap haid darah banyak 5-6 hari saat USG dikatakan adanya mioma uteri ukuran 4 cm. Bagaimana pengkajian pasien tersebut dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ginekologis, penunjang sampai penata laksanaan. Sedangkan kasus 3, seorang wanita 45 tahun mengeluh keluar darah vagina sudah 2 minggu, pendarahan dimulai dari habis hubungan seksual, sebelumnya riwayat pendarahan setelah hubungan seksual 1 hari, rasa tidak nyaman di perut bawah saat dilakukan pemeriksaan in speculo, tampak nodul di serviks, berbenjol, rapuh dan mudah berdarah. Langkah pertama yang kita harus siapkan yaitu ada 3. Yang pertama persiapan untuk diri kita sendiri, yang kedua pasien, yang ketiga persiapan alat. Pertama-tama posisikan dulu pasien kepada posisi litotomi. Untuk persiapan pasiennya jika perlu pasien boleh buang air kecil terlebih dahulu untuk mengosongkan kantung kemihnya. Sebelum memulai pemeriksaan, langkah baiknya kita mencuci tangan 6 langkah. Langkah pertama dimulai dari punggung, sela-sela ibu jari, sekuku, lalu langkah terakhir di bilas. Selanjutnya persiapan alat ya, dimulai dari bengkok, lem verbal, kemudian speculum glaze dengan berbagai ukuran menyesuaikan dengan pulpa pasien dan handscoon steril, betadine serta gel dan kasa. Pertama-tama memakai handscoon steril terlebih dahulu. Dari pemeriksaan ginekologi yaitu inspeksi dari daerah organ reproduksi daerah eksternal. Yang pertama alangkah baiknya pemeriksaan itu dari interior ke superior sehingga tidak overlap atau bolak-balik, yaitu dari atas, dari mons pubis. Kita perhatikan apakah ada pembengkakan, adanya benjolan, adanya pertumbuhan rambut yang tidak teratur atau merata, bagaimana bentuk dari pertumbuhan rambut itu sendiri. Lalu turun ke bawah kita lihat klitorisnya ada atau tidak adanya pembesaran atau adanya kelainan lainnya. Kemudian turun lagi ke bagian uretra. Apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah ada sekret yang berlebihan. Kemudian turun lagi ke bawah, ada kelainan di daerah himennya atau tidak. Selanjutnya bersihkan ke daerah vagina menggunakan kasa steril yang sudah diberikan betadine. Dari daerah vagina ke dalam, lalu ke bagian anus. Kemudian seharusnya memakai duk bolong untuk memasang spekulum. Sebelum kita pasang spekulum, kita berikan gel terlebih dahulu. Lalu kita masukkan spekulum searah dan sejajar dengan vulva sedalam 2/3 dari. Jangan lupa tangan yang lain membuka dari labia minora. Ada cara lain atau langkah kedua yaitu dengan pemeriksaan bimanual. Untuk itu penata laksanaan kasus 1 yaitu 55% lama pengobatan tergantung dari berat keluhan, faktor usia, kehamilan yang akan datang, status kehamilan, keadaan umum, dan karakteristik mioma. Terdiri dari obat AINS pada nyeri perut bagian bawah dan nyeri saat menstruasi, cukup efektif pada masa pramenopause, tetapi hormonal bertujuan menciptakan kondisi dalam tubuh yang mirip menopause, tetapi terapi singkat sebelum OP atau pada wanita yang hampir menopause. Operatif miomakotomi, terapi pilihan bagi wanita yang masih ingin memiliki anak, histerektomi, terapi pilihan untuk mencegah CA, dan radioterapi bertujuan agar ovarium tidak berfungsi lagi. Penata laksanaan kasus ketiga yaitu polip serviks, yang utama adalah polip
medikamentosa dapat diberikan untuk mengobati infeksi yang mendasari inflamasi kronis yang menyebabkan tumbuhnya polip. Sekian pemeriksaan ginekologis dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.